Sejujurnya saya belum mikirin sih, karena setiap telepon dari orang-orang di Sumbar dan orang-orang di pesisir selatan saya jawab semua. Oh. Memang ada sih kelompok lawan politik, kelompok orang yang juga pengen jadi bupati juga memanfaatkan isu ini dan manas-manasin dan bilang Faldo akan maju pilgub. Kita sapa dulu nih, Bang Faldo sudah bergabung bersama kita. Halo Bang. Halo, hai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Bang, kita sehat. Bang Faldo sendiri? Gimana? Rebutan gitu ngomong. Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Nah Bang Faldo sekarang lagi di mana nih Bang? Di Jakarta kah? Atau lagi di Padang kah? Saya lagi di Jakarta. Kebetulan kan saya di Tangsel, rumahnya di Bintaro. Jadi memang sejak udah mungkin hampir sebulan lah ya. Biasanya kan memang saya menghabiskan waktu di Sumbar, tapi kemarin ada kesempatan pengen ada meeting di Jakarta sebelum wabah ini. Terus pas mau balik lagi ke Sumbar ternyata udah ada beberapa instruksi dari kepala daerah dan dari presiden untuk mengisolasi diri atau karantina mandiri lah. Yes, benar. Nah, akhirnya kita mengikuti itu biar pikiran saya sederhana aja. Saya nggak mau pulang ke Sumbar bukan untuk diri saya, tapi takutnya justru orang lain akan kena gitu. Jadi saya mikirin itu. Benar emang sih ya Bang, kita kan carrier juga ya iya, Bang benar. dalam virus itu. Dan kita harus jaga daerah kita sendiri justru ya. Betul. Dulu di awal nggak banyak yang begitu cara berpikirnya gitu loh. Karena kan memang waktu itu orang-orang masih menganggap ini hal yang biasa. Tapi kebetulan istri dokter gitu kan, dan berinteraksi sama orang-orang yang terlibat dalam perjuangan menghadapi krisis ini. Jadinya saya tahu lebih cepat sebenarnya dari beberapa yang diketahui orang-orang secara umum gitu terkait virus ini gitu loh. Iya benar sih. Awalnya kita belum begitu aware untuk yang kayak stay at home tuh belum kayak lebih ya udahlah belum terlalu didengar ya. Baru sekarang ini kayak orang kayak harus di rumah aja, di kos aja dulu atau enggak ya udah jangan mudik dulu gitu. Sekarang baru mencanangkan itu setelah udah malah banyak gitu. Udah ribuan ya yang kena baru orang mematuhi sama pemerintah gitu. Benar. Nah, seperti kita ketahui sendiri Bang Faldo Mardini adalah seorang aktivis pasti waktu jadi mahasiswa. Dan saat belajar ke Inggris pun Bang Faldo adalah pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di UK. Benar ya Bang? Ya, kebetulan. Oh, berarti dulu waktu menjadi seorang mahasiswa berarti Abang cukup aktif ya waktu di kehidupan mahasiswa. Nah, di dunia kampus ya. Benar. Ya, pilihan Ya sih, bener. Emang pilihan ya kalau kita mau ikut aktif di kampus apa gimana itu pilihan bener ya kan Iya Bang? bener. Mau menyibukkan diri atau cuman pengen berdiam diri yang you got nothing gitu. Kalau misalnya lo diam aja, kalau if you want to get something you have to do it. Oke. Bener nggak Bang? Ya bisa dibilang benar bisa enggak sih. Tapi kalau menurut saya sih memang itu pilihan ya. Yes. Dalam artian kalau saya melihat itu adalah pilihan yang saya ambil sadar, yang saya rasa bisa untuk membuat saya lebih berguna gitu, lebih bisa belajar banyak gitu. Selain saya juga belajar di kelas gitu, di kampus. Banyak pilihan-pilihan lain sebenarnya gitu. Pilihan lain di ikut nggak harus organisasi yang formal gitu loh, tapi misalnya ikut kelompok hobi, misalnya kelompok minat dan bakat. Ya, kalau kayak ikut kelompok yang fokus ke radio misalnya itu juga bisa gitu loh. Atau mungkin ikut kelompok yang fokus ke sukanya bersepeda gitu. Itu kan udah mulai banyak sekarang. Nah, tapi kan yang paling penting apakah yang kita ikuti itu sesuatu yang pertama impactful, punya impact. Yang kedua
itu memang sesuai dengan apa yang kita planning. Nah, jadi saya pribadi merasa sangat tidak canggung dalam tanda kutip berinteraksi sama masyarakat, berinteraksi sama warga, karena dari dulu kerjaan saya di organisasi mahasiswa itu ketemu warga gitu loh. Iya. Jadinya kerjaan saya hari ini itu yang sebagai politisi gitu kan, ketemu warga, menghadapi komplain gitu kan, beresin masalah orang gitu kan, habis itu bikin program yang tepat, ya itu kerjaan saya dari dulu gitu loh. Nah bedanya sekarang itu skalanya lebih besar gitu kan, dan skalanya lebih tidak lagi, mahasiswa masih ada kesempatan dianggap oh ya boleh salah, masih belajar gitu. Nah momen latihan itu ya cukup sampai mahasiswa aja, setelah lulus udah nggak ada lagi masih belajar, udah ini udah masih battlefield yang benar, kalau salah bisa dipenjara gitu kan, kalau benar bisa selamatkan nyawa orang gitu. Setuju banget. Setuju banget. Nah tadi abang udah nyinggung-nyinggung dikit nih tentang politisi ya. Nah aku pengen tanya nih sama abang, apa sih alasan abang untuk terjun di dunia politik sekarang? Alasan saya nggak akan berubah ya sampai detik ini. Saya terus menjawab pertanyaan ini dengan begini gitu ya, bahwa politik ini jalan paling cepat gitu loh, untuk perbaiki banyak hal gitu loh. Ya kan, saya bisa bikin peraturan yang satu tanda tangan aja semuanya bisa berubah gitu loh. Ya kan? Yes. Ya itu lewat politik gitu loh. Saya bisa aja bikin kayak oke, semua komunitas harus punya radio. Nanti radionya dimodalin sama pemerintah gitu. Biar anak-anak muda bisa saling berbagi informasi yang menghindari hoax gitu loh. Itu kan lewat politik gitu loh. Jadi saya udah menjalani beberapa profesi sebenarnya ya. Saya pernah jadi profesional, saya pernah jadi businessman, saya pernah di swasta, saya pernah di BUMN, dan akhirnya perjalanan itu pernah jadi pengajar juga. Perjalanan itu membawa saya untuk menjadi seorang politisi. Saya rasa oke, ini mungkin profesi yang dalam tanda kutip aktivitas yang cocok sama saya, yang nggak bisa berhenti, nggak bisa diam, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya gitu loh. Nah, iya sih pasti. Valdo Marini terjun ke dunia politik itu, sebelum terjun ke dunia politik pun Bang Valdo ini udah ke dunia bisnis, sudah ngajar dan yang lainnya. Nah, secara detailnya sendiri Bang Valdo ini umur berapa sih yang benar-benar terjun akhirnya memilih Dunia untuk di politik, dunia ya. politik? kalau jadi kader parpol ya, itu kalau nggak salah di umur 25 tahun. Tapi kalau simpatisan-simpatisan, ikut-ikut diskusi itu udah lama. Tapi kalau jadi terdaftar itu di umur 25 tahun. Jadi saya lulus dari S1 itu di umur 23 tahun, karena S1 saya 5 tahun kan, karena saya jadi ketua PMUI, jadi harus bertambah kan. Yes. Berangkat ke Inggris, pulang dari Inggris langsung gabung parpol. Jadi saya melakukan itu secara sadar karena memang yang saya yakini bahwa cara memperkuat kualitas demokrasi itu ya lewat partai politik. Betul. Setuju. Jadi ya itu alasannya ya. Itu alasannya kenapa saya gabung parpol di waktu yang lebih cepat. Ya mungkin kebanyakan orang mau gabung parpol ketika udah tua gitu ya, keras lagi gitu. Iya. Nah, kalau misalnya umur, berarti officially Abang gabung itu umur 25 tahun. Bentar. Oke. Nah, dari Bapak kalau misalnya tadi Bapak yang pengen nanya-nanya, langsung aja nanya di IG kita. Benar, kayak Trita 2ID. Nanti DM ke kita aja, nanti kita salurkan pertanyaan Trita benar, semua. kita langsung bacain pertanyaannya. Gimana? Oke Bang, nih kita mau nanya lagi nih. Ada bos besar nih. Iya, hai. Halo. Siapa namanya? Malu dia. Malu dia. Abang kan lumayan aktif nih ya di sosial media kan ya. Sebagai politisi juga lumayan mengikuti sosial media. Dan mau lihat tuh juga di di Vita Bang banyak abang yang udah ketemu sama musisi dan politikus juga, ngobrol-ngobrol tentang apapun itu. Kira-kira sekarang udah politisi yang, berarti kan abang udah pernah nyoba ini, sekarang abang di politik, ada nggak sih bang target selanjutnya yang bakal abang pengen capai gitu? Oh,
Gimana target? Yes. Kalau saya sih gini ya, orang mungkin sering salah sangka bahwa saya selalu berusaha untuk membedakan perjalanan politik sama perjalanan dalam tanda kutip menjabat. Ya. Jadi itu dua hal yang menurut saya harusnya berbeda gitu. Bahwa perjalanan politik ini adalah perjalanan yang kita lakukan untuk dalam tanda kutip memperbaiki proses politik, memperbaiki demokrasi, memperbaiki partai gitu loh. Yes. Yang kadang-kadang sebenarnya nggak ada kaitannya sama terpilih jadi anggota dewan, terpilih jadi bupati gitu loh, terpilih jadi gubernur, terpilih jadi menteri atau terpilih jadi presiden. Itu dua hal yang menurut saya itu harus dilakukan secara terus-menerus oleh politisi. Jadi targetnya politisi itu harusnya bukan terpilih menjadi pejabat publik dalam tanda kutip pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, bukan gitu. Tapi targetnya adalah memperbaiki partai, memperbaiki demokrasi, membentuk kaderisasi gitu loh. Sehingga dia bisa menciptakan kaderisasi dan kualitas partai yang kuat gitu loh. Saya sih memandangnya begitu. Dalam artian walaupun orang politisi kalau nggak kepilih jadi pejabat publik dia bakal mati. Loh justru enggak. Justru ketika misal kayak saya gitu kan, ketika nggak kepilih tapi memegang partai, dia bisa bekerja lebih banyak untuk masyarakat juga gitu. Dalam artian ya, saya bisa manggil, misalnya saya sekarang ketua salah satu partai politik, nggak usah disebut, di Sumbar misalnya. Saya bisa manggil gubernur sebenarnya. Karena saya pimpinan partai gitu loh. Yang juga jadi cara berpikirnya begitu. Ya, dan dalam konteks ini harusnya begitu, partai presiden, partai itu nge-brief gubernur gitu loh. Bukan manut-manut aja gitu loh. Nah, di situ sih yang menurut saya menjadi hal yang belum duduk gitu. Nah, jadi kalau target-target ke depan, saya sih yang pasti momen politik ya tempat latihan, tempat kompetisi ya nikmati aja gitu loh. Kadang menang, kadang kalah gitu. Nggak mungkin menang terus, nggak mungkin juga kalah terus sih kayaknya. Betul. Jadi ya itu dianggap sebagai exercise saja, latihan, memperkuat mental gitu kan. Ya sambil terus memperbaiki partai politik gitu loh. Benar. Berarti kan kita sering banget tuh Bang nemuin fenomena-fenomena yang akhirnya banyak tuh calon-calon misalnya calon gubernur yang gak terpilih akhirnya jadi masuk rumah sakit jiwa kayak gitu. Berarti kan ini kan secara mentali gitu kan berarti dia emang pengen mencapai sesuatu adalah emang harus menang harus gitu menang ya, berarti ya Bang ya. Mungkin gini ya, saya kalau seandainya saya berpikir pengen terpilih, pengen menang, saya mungkin nggak pindah partai. Ya. Karena partai saya yang lama itu sangat kuat di Sumbar tuh. Yes. Kalau pengen jadi pejabat aja ya, dalam tanda kutip punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya ajudan gitu. Ya saya mending ngambil itu. Tapi saya tidak melakukan langkah itu. Karena bukan itu tujuan saya gitu loh. Yes. Ya mungkin tidak ya mungkin belum bisa ditangkap secara oleh publik gitu loh. Jadi ya yang paling penting sih menang kalah itu pasti ya. Pilihannya cuma dua, menang. Tapi yang paling penting kita momen politik, pilu pilkada itu momen aja gitu. Tujuan sebenarnya tetap pilih ya perjuangan untuk beresin partai politik harus tetap jalan. Setuju sih. Berarti emang tujuannya berarti diperbaiki ya. Makanya kalau misalnya tujuannya emang untuk momen politik tersebut gitu, ingin mencapai ke dunia politik secara. Jadi kalau pengen menjabat, banyak orang itu masuk politik itu sebenarnya ini menurut saya alasannya 3. Pertama ya, pengen jadi pejabat. Yes. Ya. Pengen punya mobil dinas, rumah dinas, ajudan. Yang kedua, pengen cari duit, main proyek, ya gitu kan. Yang ketiga, pengen famous. Yes. Ya. Benar. Ya. Benar sih. Yang keempat ada yang pengen bekerja. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk ke golongan keempat ini. Amin. Setuju. Dan semua. Mudah-mudahan ya. Iya. Saling ingetin juga nih. Benar.
Karena yang paling penting itu emang pengen bekerja ya, pengen merubah apa yang sudah ada yang rasanya rancu gitu ya Bang. Iya, soalnya kan sebagai kalau misalnya itu kan bisa dibilang kan tempat kita sebagai rakyat kan tempat kita ngadu gitu ya. Bener. Tempat Jadi kita mengadu. Jadi kalau misalnya emang yang kita cari yang bekerja itu ya emang kita cari yang bekerja gitu. Soalnya kalau yang nampang doang sih kayaknya banyak ya kan. Kita milih dia untuk kita ngadu ke dia gitu kan. Iya, saya hampir setiap hari dijadikan tempat ngadu karena nomor handphone saya ada di baliho-baliho kan. Oh iya, iya bener sih. Bener banget. Terus Abang sendiri tuh gimana tuh nanggepin dengan gaduhan-gaduhan tersebut Bang? cara ngejawabinnya? Ya saya jawab aja, kapan lagi ditelepon sama warga gitu loh. Iya. Top kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dan kadang-kadang saya telepon gitu, kalau nggak keangkat saya telepon balik gitu loh. Ya makanya kadang-kadang chat-chat dari orang-orang yang non-dapil gitu, itu tuh agak terabaikan karena daily saya itu banyak yang teleponan sama warga gitu loh. Video call kayak gini, sebelum di sini saya ada video call lagi sama warga gitu. Jadi ya gitu. Jadi emang ya mumpung corona ini makin senang, makin banyak kesempatan saya untuk bicara sama warga gitu loh. Iya, benar banget. Nah tadi kita bicara tentang apa ya? Tentang mencari nama gitu. Karena kan di kursi DPR itu kan banyak banget nih Bang yang diisi sama beberapa anak muda atau politik-politik yang dari partai politik nih. Iya, dan juga yang isinya tuh bisa dibilang milenial lah jatuhnya kayak gitu kan. No mention lah namanya orangnya itu siapa, tapi sekarang banyak banget di bangku DPR anak muda gitu. Tapi menurut Bang Faldo sendiri nih, sepanjang 2009 ke 2020 ini 2019 ke 2020 ya. 2019 ke 2020 ini kinerja dari anggota DPR muda itu gimana nih? Apa benar-benar bisa bawa pengaruh kah? Ya, atau cuma pansos gitu ya? Iya, apa cuma pansos gitu Bang? Ya Abang rasain nih. Iya, menurut saya sih yang nggak boleh kita lupakan ya, anggota DPR itu kan kalau di DPR-nya sendiri kan dia itu kolegial ya, dia itu gabung. Jadi yang pasti sulit untuk bisa tampak bekerja karena dia kerumunan orang gitu. Semuanya diputusin sama-sama gitu. Dan tapi kalau untuk tanggung jawab kayak pemilihannya, nah itu penting gitu loh. Jadi saya melihat memang banyak sih kawan-kawan yang masih muda gitu, yang terlibat di DPR, yang saya juga senang gitu loh. Lumayan lah banyak yang mewakili gitu kan. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih banyak. Namun kalau saya lihat beberapa masih terus sih, pasti ukuran keberhasilan mereka dan kita mungkin nggak sama gitu. Iya, betul. Mungkin ekspektasi kita pengen mereka ngasih 1 juta masker gitu. Padahal kan kekuatan mereka mungkin cuma 10.000 masker gitu. Iya. Nah itu ukuran-ukuran yang kita gunakan untuk terminologi berhasil, gagal atau apa itu sering tidak sama. Nah sehingga dan bisa jadi tidak sama dengan seharusnya sesuai dengan tujuan mereka dan sesuai dengan aturan dan peraturan gitu. Nah jadi di sini saya itu menjadi gamenya untuk seorang dalam tanda kutip politisi mencari sintesis yang tepat gitu loh. Persilangan antara harapan warga, harapan medsos, harapan DPR dan dalam kerangka peraturan dan undang-undang yang berlaku. Nah kalau dia bisa ketemu itu, ya dia bisa jadi kita anggap ya berhasil gitu. Tapi kalau nggak ketemu ya mungkin dia cuma berhasil bagi warga dapilnya, mungkin dia cuma berhasil bagi tugas-tugas DPR sesuai peraturan gitu. Mungkin dia berhasil di medsos gitu loh. Nah di situ tuh, jadi dalam kita belajar saya menyadari dalam jalan hidup itu kalau seandainya kita pengen ngomong dianggap berhasil, kita harus menyamakan ukuran dulu gitu. Tandanya bisa dulu karena jangan sampai berhasil versi majalah A, nggak berhasil versi radio B gitu. Nah gitu, karena ukurannya itu sangat kualitatif gitu, nggak kuantitatif. Kalau kuantitatif kan ada hitungan angkanya, absennya, undang-undang yang di atas 90% itu kan kuantitatif, bisa kita ukur. Tapi kalau kualitatif begini ya susah. Semua orang bisa beropini aja, yang berhasil bisa jadi nggak berhasil, yang nggak berhasil jadi berhasil. Setuju. Benar. Jadi kalau misalnya kita ingin memandang keberhasilan gitu ya On nggak dan bisa, Bang, nggak bisa.
Karena benar. target orang beda-beda. Benar. Kacamata orang juga beda-beda. Mungkin kalau dia mau nih target misalnya target Emo sekarang nih lulus tepat waktu misalnya. Lulus tepat waktu itu adalah keberhasilan yang sangat wow gitu. Tapi kan ada juga yang orang yang gitu lulus setelah tuh nggak mungkin dia bodoh. Bukan goals dia gitu. Bukan goals dia. Mungkin dia harus menyelesaikan sesuatu gitu. Ada sesuatu yang harus dia jalankan yang lain gitu. Betul. Misalnya. Setuju. Wah, seru banget nih. Nah, gini nih Bang, aku pengen tanya. Sekarang kan udah di tahun 2020. Apa sih goals Abang di tahun 2020 ini? Saya 2020 ini nggak banyak sih saya mah. Ini kalau saya pribadi sih ini fase saya bilang 2019 terlalu ramai buat saya. Dikenal banyak orang di usia 29 tahun itu bagi saya sebuah berkah sih. Jadinya terlalu overwhelmed gitu loh. Jadi saya ingin menggunakan 2020 ini untuk lebih memulai sesuatu yang baru gitu kan, lebih aktif, lebih banyak waktu beristirahat bersama keluarga gitu. Dan ya dengan pandemi kayak sekarang ternyata ya sesuai dengan plan gitu loh, bahwa 2020 ini mungkin tahun yang mungkin saya mungkin lebih banyak fokus untuk menambah kapasitas diri yang biasanya di tahun 2019 saya banyak ditanya-tanyain orang, debat-debat di TV. Tahun sekarang saya udah mulai nanya-nanyain orang gitu loh. Di YouTube saya gitu. Jadi saya pengen lebih, saya juga banyak belajar dari daerah gitu, dalam artian mengetahui Indonesia dari unit terkecil yang mungkin selama ini saya ngomongnya makro di TV gitu. Jadi I want to learn a lot. Saya pengen belajar lebih banyak gitu loh. Sambil saya pengen anak saya yang lucu ini, ya yang malu. Siapa? Namanya siapa nih Bang? Siapa nih Bang? Namanya Daina. Terus mungkin juga alhamdulillah istri udah ya insya Allah berangkat S3 ya. Ya hal-hal yang lebih ini sih, lebih terasa value-nya. Alright. Berarti Abang tahun itu emang kayak bener-bener pengen sama keluarga aja lah gitu ya, lebih banyak sama keluarga. Refleksi. Karena tahun lalu saya terlalu ramai. Tahun ini kayak santuйnya lah ya, istirahat dulu, slow dulu, sambil kayak chillin di rumah gitu ya sama keluarga. Dan sekarang dibantu dengan ada pandemi kayak gini yang harus banget di rumah tuh makin pas jadinya sama tujuannya tadi gitu. Iya, makin pas ya, alhamdulillah. Nah ini nih Bang, aku pengen nanya dikit nih. Waktu itu aku pernah lihat sedikit nih yang katanya Abang pengen mencalon menjadi bupati di Pesisir Selatan. Itu gimana sih Bang kelanjutannya? Iya, kalau saya sih karena ada virus ini saya berhentiin semua kampanye saya. Saya berhentikan semua kampanye saya dan saya bilang udah kita koordinasinya via telepon aja Bapak Ibu atau via video call. Tapi kampanye saya tetap jalan. Kampanye lapangan yang saya berhentikan. Dan ternyata itu juga efektif gitu loh. Saya menemukan cara baru dalam berkampanye yang mungkin selama ini kita harus kumpulin orang, habis itu pidato nggak jelas gitu kan, habis itu orangnya ngantuk gitu kan, dan bla 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 gitu kan. Ternyata lewat begini saya lebih efektif. Di handphone saya ini saya punya 100.000 nomor orang-orang di Sumatera Barat. Wow, rame ya. Jadi tim saya itu emang udah jalan untuk, bahkan saya dulu kan pulang itu pengen jadi calon gubernur gitu, tapi karena umur kurang gitu kan, jadinya kembali ke kampung. Tapi nggak tahu nih, karena pilkada diundur nih, bisa jadi umurnya jadi cukup lagi nih. Nah pas banget, kami mau nanya itu tuh, kan kebetulan juga kan karena ada pandemi itu Bang, kan berarti kan kemungkinan tahapan pilkada diundur, berarti ada juga tuh kemungkinan peluang Abang buat nyalon lagi nih dari partai politik atau gimana. Nah jadi kayak gimana tuh Bang? Sejujurnya saya belum mikirin sih, karena setiap telepon dari orang-orang di Sumbar dan orang-orang di Pesisir Selatan saya jawab semua. Memang ada sih kelompok kelompok orang yang juga pengen jadi bupati juga memanfaatkan isu ini dan manas-manasin dan bilang Faldo akan maju pilgub untuk bikin tim saya yang jadi bupati di Pesisir Selatan itu jadi kayak ragu gitu.
Tapi jujur saya belum memikirkan itu. Bagi saya sekarang mending pemerintah fokus ke corona, uangnya dihabisin untuk beli ventilator, ya pilkada ini belakangan aja lah. Kita butuh banget tuh banyak ventilator, banyak ruang ICU yang bagus, APD gitu. Pilkada Betul. ini bisa, politik ini bagi saya akan menemukan jalannya sendiri sih. Jadi jujur saya belum memikirkan gitu loh, bahwa yang terbaik sih pasti Allah yang ngatur gitu. Tapi yang paling penting saya tetap berjalan gitu loh. Telepon dari warga saya urus, bikin meet up sama warga-warga Padang udah saya urus. Mungkin besok minggu depan kita mungkin akan bikin per kabupaten kota gitu. Wah, Pokoknya saya gerak terus gitu loh. Yang paling penting kan itu. ya betul. Terus makanya saya bilang dari tadi, saya tuh nggak ada cita-cita jadi gubernur, jadi bupati itu bukan cita-cita saya gitu. Tapi cita-cita saya itu bikin sebanyak-banyaknya orang mau masuk politik gitu loh, lewat parpol. Terserah apapun partainya, mau partainya sama-sama saya oke, kok nggak juga saya bantuin cari ke partai lain gitu. Nah jadi orang sekarang kalau politisi lama itu bingung mau kampanye kayak apa. Karena corona begini mereka nggak bisa ngumpul sama orang. While saya tetap gerak nih, medsos saya jalan, YouTube saya jalan, telepon saya jalan, dan modal sosial saya di medsos itu nggak dikit. Itu ya kita bisa bilang mohon maaf, ratusan ribu yang ngikutin. Wah, iya. Nah sehingga, dan itu dengan size yang besar orang Sumbar. Jadi ketika politisi mati gaya ketika COVID ini, saya jalan terus saja dengan penuh gaya gitu loh. Betul. Nah itu poin yang penting gitu loh. Nah terlepas itu nanti jadi bupati, jadi gubernur, atau dipanggil tiba-tiba jadi menteri, ya sudah, itu udah garis tangan. Yes. Yang paling penting adalah kita tuh gerak terus gitu loh. Itu yang sering lupa gitu. Orang tuh kadang-kadang menggunakan politik itu cuman pengen jadi pejabat, padahal nggak gitu gitu. Yes. Poinnya bukan hanya untuk jadi pejabat. Bukan itu.